Terima kasih Pak Kaur kemahasiswaan ya. Ya, oke. Kemudian selamat datang juga buat Anda Pak Andan. Pak Handa sudah masuk belum ya, Bu? sepertinya belum Pak Hen. Oh iya. Sudah, Pak. Ada. Sudah. Pak Suhanda. Assalamualaikum Pak Suhanda. Pak Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Pak Anda atas lebat karena grup. Pak Anda. Grup. Oh. Ya, Pak Handa ada teka-tinggal. 8 kalau mahasiswa. Maka kantun lebat karena jumpa. Biasa ya. Tiasa. Iya, Bapak kamari ke rektor, ke rektorat ya Bapak? Oh, Lingna terus dipasihan tacan Pak Hen. Pak Ketua. Bu Heni.
Halo Pak. Assalamualaikum. Baik, teman-teman sekalian, Ibu Elis, Pak Andan. Teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Terdengar, jelas. Jelas. Teman-teman, terima kasih. Terdengar, Insya Allah, Pak Suhanda. masih menunggu Pak Suhanda dan Bapak Ketua. Jadi mohon bersabar ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Iya, Pak. Iya, menunggu. Oke. Cicak di dinding. Assalamualaikum Pak Hen. Masih menunggu Pak Ketua, Pak. Ini belum hadir. Mohon namanya atau dihubungi ku Abdi. Tanggal apa intinya, Pak? Dan Entusan hela berartinya, Pak. mohon susunan acarana atau disiapkan Pak Hen. Mohon. Cep Pak Hen ngasih pengantarnya. Ngasih pengantar kamu kegiatan Pak Henry we. Mohon, mangga.
Dan nampaknya bekas PhD candidate ya. Pak Haji Wilujeng Ping. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuhun Pak Haji Paranto Sumping. Panginten urang kawitan wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari Protesnya ada aku. Suaranya putus-putus. ketua yang Suaranya ngilang, Pak. yang kemudian Ibu Sodi, Ibu Ilsa dan juga anak-anakku dari yang saya cintai. Malam hari ini akan melaksanakan relaunching kegiatan tersebut yang dilaksanakan secara Pak, suaranya putus nyambung kayak hubungan. Iya Pak, sama Pak suaranya nggak ada. Putus-putus, Pak. Putus tuh nyambung deui, Pak. Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Oh ya. Oh iya Pak, apakah sekarang sudah terdengar? Alhamdulillah luar biasa jelas Pak. Terdengar Pak sampai hati. Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara ini, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Saudara-saudara D3 keperawatan yang cintai, kegiatan KIS ini akan dilaksanakan pada setiap malam hari Jumat dan juga malam hari Senin. Dan setiap 1 bulan sekali akan ada kegiatan evaluasi hafalan Quran. Oleh karena itu, kami sangat menyambut gembira atas kehadiran Bapak Ketua Stikes sudah berkenan hadir untuk membuka acara pada malam hari ini. Informasikan bahwa nanti kegiatan ini akan dilaksanakan dan narasumber yang digunakan, narasumber yang akan hadir adalah setiap dosen di D3 keperawatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita simak dan dengarkan sambutan dari Ketua Program Studi D3 Keperawatan. Untuk itu, yang terhormat Bapak Suhanda, SAG, Eskepnes, MKes, dipersilahkan untuk menyampaikan pembuka dan sambutannya.
Pak Suhanda. Assalamualaikum Pak Suhanda. Assalamualaikum. Ya, Kedengaran? berikan sambutannya. Sudah jelas kedengaran, Pak Hen? Terdengar Pak, terdengar dengan jelas. Dengar, sudah jelas, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat-Ilahi Rabbi pada malam hari ini, insya Allah akan dimulai kegiatan KIS untuk program studi D3 keperawatan dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Sebelumnya yang dihormati, sudah tersambung dengan Pak Ketua. Wilujeng bergabung Pak Ketua, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat seterusnya. Ketinggalan sarang ibunya, Pak Ketua. Program kajian Islam ini sebenarnya program yang sudah lama dicanangkan oleh pimpinan STIKES melalui bagian Al-Islam Kemuhammadiyahan. Namun di masa pandemi ini mungkin ini kita mengawalinya untuk memulai KIS dengan menggunakan online. Program ini diselenggarakan karena khususnya program studi D3 keperawatan memahami dari visi program studi juga sejalan dengan visi STIKES bahwa kita tidak hanya bertujuan untuk mencetak mahasiswa yang profesional dalam keperawatan, namun pula kita dituntut untuk bisa mencetak mahasiswa yang punya akhlak, punya akhlakul karimah, punya karakter Islami. Nah, oleh karena itu maka program ini diselenggarakan meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini dengan menggunakan media yang terbatas hanya bisa online. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan karena memang kita dituntut untuk bisa meneruskan visi misi Muhammad untuk membentuk akhlak umat sesuai dengan Hitoh Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu kami harapkan seluruh mahasiswa setiap jadwal yang sudah ditetapkan bisa mengikutinya dengan seksama. Kemudian juga kami mengharapkan seluruh narasumber juga bisa memberikan materi-materi yang betul-betul urgen dibutuhkan oleh mahasiswa dalam rangka pembentukan karakter mahasiswa yang profesional dengan dibekali akhlakul karimah. Untuk itu, Pak Ketua STIKES sudah bergabung. Dalam kesempatan ini kami nanti minta Pak Ketua untuk membuka kegiatan ini yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar
dan ditetapkan di program studi D3 keperawatan bisa tercapai dengan baik ya. Dan kegiatan ini insya Allah akan dievaluasi setiap semester dan akan dilakukan perbaikan di semester berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Sekali lagi, alhamdulillah Pak Ketua sudah bergabung dan insya Allah sebentar lagi akan memberikan sambutan untuk membuka kegiatan KIS di program studi D3 keperawatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Bapak Suhanda sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan sambutan sekaligus pembukaan kajian Islam seru sekali yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Stikes Muhammadiyah Chinese, Haji Dedi Supriyadi, Esos Eskepnes MMKes, PhD Candidate. Kepada beliau dimohonkan. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bersyukur alhamdulillah bisa bertemu dalam rangka melaksanakan sebuah kegiatan yang mudah-mudahan kegiatan ini membawa kita, menuntun kita ke jalan Allah, ke jalan lurus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam kita limpah curahkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, mudah-mudahan syafaatnya nyampe kepada kita semua. Yang saya hormati, tentu di sini ada Kaprodi, ada Sekprodi, ada para dosen D3 perawat, terus pembawa acara ini, dan tentu yang saya banggakan di sini ada mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada kesempatan ini, walaupun saat ini kita bertemunya di tatap maya, bukan tatap muka, tapi kegiatan ini alhamdulillah mendengar informasi, mendengar laporan yang disampaikan tadi pada Pak Ketua Program Studi. Ini merupakan bagian yang wajib sebetulnya oleh kita semua, baik itu dosen maupun mahasiswa. Tentu di Stikes Muhammadiyah ini merupakan penciri, merupakan penanda atau tanda yang harus kita lakukan bersama tentunya. Program ini sebetulnya sudah program, bukan program baru, tapi program yang sudah biasa dilakukan. Tentu sebelum pandemi dilakukan. Nah sekarang alhamdulillah nih, pada saat COVID-19 kita berjalan masih belum selesai, mudah-mudahan selesai ya, agar aktivitas kita juga bisa tatap muka lagi. Laboratorium kita, Laboratorium Al-Islam Muhammadiyahan, salah satunya adalah program seperti ini. Di masjid bisa dilakukan lagi seperti biasanya, tetapi tidak demikian walaupun pada saat ini masih situasi pandemi. Alhamdulillah nih, saya ucapkan terima kasih yang memprogramkan Prodi D3, Sekprodi, dan seluruh dosennya. Kemudian tentu ini harus diikut semua nih, tentunya para mahasiswa-mahasiswi. Karena sesuai dengan
tujuan-tujuan prodi dengan tujuan-tujuan stikes tadi harus memiliki karakter, hanya bukan saja kita memiliki profesionalisme, tetapi harus ada pembeda. Kalau di Muhammadiyah itu bukan hanya profesional, tapi profesional yang berkarakter. Ini merupakan bagian daripada yang harus kita lakukan. Tentunya terima kasih. Dan harus dijalankan oleh kita semua. Tentu ini semua sekira saya sangat mendukung kegiatan-kegiatan ini dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini bisa diikuti oleh semuanya, oleh seluruh mahasiswa. Tentu saya juga mudah-mudahan bisa mengikutinya, tapi mohon maaf mungkin dari sekarang saja saya dari awal kalau nih Pak Ketua Program Studi tanya saat ini hanya mengikuti pembukaan saja, tidak selanjutnya mohon izin dari awal sehubungan dengan ada satu hal Pak yang nggak usah diinformasikan lah, Bapak sudah paham Pak Kaprodi, saya masih dalam proses pembatasan aktivitas nih Pak. Mohon maaf yang mudah-mudahan tidak mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan acara ini, berjalan terus. Dan tadi diminta untuk pembukaan, tentu saya sangat bersedia untuk membuka kegiatan karena kegiatan ini merupakan bagian bukan hanya profesional. Mungkin selamat nih bagi prodi telah melaksanakan di kegiatan ini, dan juga tadi para narasumbernya, mungkin para narasumbernya juga teman-teman dosen, teman-teman dosen D3, mudah-mudahan bisa mengisi waktunya untuk kegiatan-kegiatan ini. Saya tidak akan panjang Pak, ikuti saja seluruh mahasiswa, dan selanjutnya tadi minta dibuka, maka ayo kita buka bersama, ayo sama-sama semuanya kita buka dengan membacakan hamdalah bersama. Basmalah bersama nih, belum ditutup. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kis ini kita buka bersama-sama, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dapat barokah bagi kita semua. Mohon maaf kekurangannya. Nasrun minallah wa fadlun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Haji. Mahasiswa D3 Keperawatan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ketua Stikes yang telah berkenan membuka kegiatan kajian Islam seru sekali ini. Untuk itu kami juga mendoakan mudah-mudahan kami bersama mahasiswa mendoakan mudah-mudahan Pak Ketua bisa diberikan kesehatan dan keberkahan di sisa usianya. Dan mari kita sama-sama akhiri pembukaan kajian Islam seru sekali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ketua Stikes, Bapak Kaprodi, Ibu Sekprodi, kemudian Bapak dosen, Bapak Ibu dosen yang lain. Saya cukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan nanti insya Allah setelah ditutup pembukaan ini untuk mahasiswa jangan kemana-mana, akan dilanjut dengan kegiatan KIS bersama Bapak Suhanda. Untuk itu terima kasih, saya undur diri, mohon maaf. Pak Haji atau nuhun Pak Hen. Warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Boleh. Pak Suhanda, salah jengnah panginten mangga lajeng kajian sareng Bapak abdi pamit Pak Handa. Mangga. Turun Pak Handa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kita mulai saja kajian untuk tema malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidup, yang telah memberikan kita keluarga, telah memberikan kita segala kebutuhan-kebutuhan sampai kita di usia yang sekarang ini. Tidak semua orang bisa merasakan kebahagiaan, kesempatan yang kita rasakan pada saat ini. Kita dipanjangkan umur, diberikan rizki oleh Allah, diberikan keluarga, alhamdulillah. Sholawat kita sampaikan ke tauladan hidup kita, idola kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita sehingga kita bisa mengenal Rabb kita, Tuhan kita yang sebenar-benarnya. Sehingga kita bisa mengabdi kepada Tuhan kita dengan cara yang disukai oleh Rabb kita. Patut kita syukuri karena tidak semua orang bisa menikmati kesempatan, kenikmatan yang besar ini. Di dunia ini ada sekitar 7-8 miliar orang. Kurang dari seperempatnya yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Hanya seperempatnya yang bisa mengabdi dengan cara yang benar kepada Rabb kita. Oleh karena itu, kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah, yaitu kenikmatan kita bisa mengenal Rabb kita. Dan kita bisa mengabdi kepada Rabb kita dengan cara yang benar. Itu nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah, meskipun dalam kondisi seperti ini, insya Allah program studi ingin memberikan dan selalu berikhtiar memberikan pelayanan yang terbaik yang kami mampu. Dan kami mohon maaf jika yang dirasakan pelayanan yang diberikan oleh program studi sampai saat ini menurut mahasiswa belum sesuai seperti yang diharapkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang kondisi seperti ini dan terbatasan kami di program studi. Terutama saya sebagai penanggung jawab di program studi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan salam kepada keluarga, mudah-mudahan keluarga di rumah selalu disehatkan, selalu dijauhkan dari musibah, khususnya musibah pandemi saat ini, dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ya rabbal alamin.
Pada malam ini, sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh tim, bahwa saya harus menyampaikan tema berkaitan dengan makna syahadatain. Makna pasti mahasiswa semua sudah mengetahui apa itu syahadah. Bahkan hafal dan selalu dibacakan setiap saat. Dimulai dari kumandang adzan itu kalimat-kalimat syahadah. Pada saat sholat 5 waktu, 17 rakaat, sehari semalam, itu pun di dalamnya menyampaikan, mengucapkan tentang syahadah. Tapi masalahnya bukan di hafalnya, bukan di sering bacanya. Berkaitan dengan syahadah ini, masalahnya ada di pemahaman dan pelaksanaan makna dari syahadah itu dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita tingkatkan terus-menerus. Kalau dilihat dari kalimat, syahadatain itu bunyinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pasti semua sudah tahu. Bahkan nanti insya Allah ketika diberikan jodoh oleh Allah, kalimat syahadah ini pun dibacakan pada saat akad. Nah, oleh karena itu maka pada saat ini insya Allah akan saya sampaikan semampu saya berkaitan dengan makna syahadatain. Apa itu syahadah? Apa itu makna syahadah? Yang pertama, arti syahadah itu bisa diartikan sebagai pernyataan keyakinan. Ya. Jadi maknanya itu sebagai pernyataan keyakinan seorang muslim terhadap ilahnya, terhadap Tuhannya, dan terhadap utusannya. Jadi syahadah itu maknanya adalah ikrar dari seorang muslim terhadap Rabb dan terhadap Rasulnya. Yang kedua, syahadah itu bermakna al-qasam. Al-qasam itu apa? Al-qasam itu adalah sumpah. Jadi syahadah itu adalah sumpah seorang muslim kepada Tuhannya dan kepada Rasulnya. Sumpah tentang apa? Sumpah akan setia menjalankan seluruh kehendak Tuhannya dan seluruh contoh yang disampaikan oleh Rasulnya. Itu makna yang kedua dari syahadah. Jadi kita ikrar, yang kedua kita bersumpah kepada Allah untuk mentaati segala perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Yang ketiga, syahadah itu bermakna al-mitsak. Al-mitsak. Apa itu al-mitsak? Al-mitsak adalah janji. Janji setia seorang muslim kepada Tuhannya dan kepada Rasulnya. Kalau kita renungkan, makna syahadah ini meliputi 3 pernyataan yang tadi. Ikrar, sebagai pernyataan kita akan setia, sumpah kita dan janji kita kepada Allah untuk setia
mengikuti seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ini sangat mendalam sekali maknanya. Sangat mendalam sekali maknanya. Bagaimana kita sehari, kalau kita hitung, dalam sholat wajib saja, misalnya sholat subuh 1 kali kita mengucapkan syahadah dalam tasyahud. Sholat duhur 2 kali, sudah 3. Sholat asar 2 kali, sudah 5. Sholat maghrib 2 kali, sudah 7. Sholat isya 2 kali, 9 kali. Minimal dalam sholat wajib saja, kita bersumpah, kita berjanji, dan kita ikrar di hadapan Allah yang maha mengetahui, yang maha menyaksikan kita. Coba kita renungkan, kalau kita 9 kali sehari mengulang-ulang sumpah kita, mengulang-ulang janji kita, mengulang-ulang ikrar kita, apakah itu bisa dimaknai sesuatu yang tidak serius, yang tidak sungguh-sungguh? Nah, oleh karena itu, kita mari bersama-sama untuk merenungi sumpah, janji, dan ikrar kita yang selalu kita ucapkan dalam setiap sholat. Tadi minimal 9 kali kita bersumpah. Minimal kita 9 kali berjanji kepada Allah. Minimal kita 9 kali ikrar kepada Allah untuk setia mentaati seluruh perintah Allah dan mengikuti seluruh tuntunan Rasulullah. Jadi, kalau kita tidak menepati sumpah dan janji kita ini, kita dikatakannya sebagai apa begitu ya? Jadi kalau ada orang yang selalu mengkhianati sumpahnya, janjinya, itu dikatakan kita sebagai umat dengan kategori umat apa? Ya, apakah layak kita dikatakan seorang muslim yang taat, atau kita jatuh kepada munafik, fasik, atau kita jatuh bahkan kalau lepas total sumpah janji dan ikrarnya, mungkin saja kita bisa jatuh kepada kekafiran. Oleh karena itu, mohon dicamkan bahwa syahadah itu adalah janji setia kita kepada Allah, sumpah setia kita kepada Allah, dan ikrar kita kepada Allah untuk setia atas segala perintah-perintahnya. Kemudian, apa manfaat kandungan dari syahadah ini? Apa manfaat dari kandungan syahadah ini? Syahadah yang bunyinya tadi ya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah. Apa kandungannya? Yang pertama, syahadah itu memiliki manfaat kandungan sebagai pintu masuk ke dalam Islam. Jadi pintu masuk ke dalam Islam tiada lain adalah mengucapkan kalimat syahadat. Kita saksikan sekarang ya, banyak sekali tokoh-tokoh yang masuk, yang menjadi mu'alaf. Ya, para selebriti, para cendekiawan. Alhamdulillah banyak yang diberikan hidayah oleh Allah dan masuk menjadi seorang muslim dan muslimah. Nah, mereka sah menjadi seorang muslim jika mengucapkan syahadah. Jadi, kandungan yang pertama, syahadah itu adalah sebagai syarat masuknya ke dalam Islam yang tadinya kafir menjadi seorang muslim. Maka syaratnya membacakan syahadah. Yang kedua,
kandungan syahadah itu adalah sebagai inti ajaran Islam. Jadi kalau kita mempelajari ilmu apapun, misalnya ilmu tentang agama kita pelajari, ilmu tentang yang berkaitan dengan profesi kita pelajari, itu semua tidak akan bermakna apapun kalau kita tidak memahami tentang syahadah, tidak mendalami ilmu tentang syahadah. Jadi jangan sampai terlena kita mempelajari ilmu-ilmu lain, tetapi kita tidak memahami makna dari syahadah. Karena syahadah ini adalah inti dari ajaran Islam. Jadi setinggi apapun ilmu, kalau tidak sampai kepada pemahaman keberadaan Allah, tidak sampai kepada pemahaman bahwa Rasulullah itu utusan Allah yang hak, maka berkah dan faedah ilmunya itu tidak akan kita dapatkan. Jadi oleh karena itu, maka kalau kita cinta kepada agama ini, kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulullah, maka syarat utama adalah pahami, dalami, dan yakini tentang syahadah kita, karena itu adalah inti dari ajaran Islam. Bahkan itu adalah ajaran-ajaran dari para nabi yang jumlahnya sangat banyak. Dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir, menurut beberapa sumber, ada sekitar 125.000 nabi. Tapi yang wajib kita ketahui 25 nabi saja. Nah, yang 125.000 nabi itu semuanya mengenal syahadat. Semuanya ajarkan tentang tiada Tuhan selain Allah. Nah, oleh karena itu maka ini menjadi hal yang sangat urgen, yang sangat penting untuk kita pahami. Sejauh kita mempelajari ilmu, kalau tidak sampai kepada pemahaman syahadah, pemahaman keberadaan Allah, pemahaman tentang Rasulullah, itu akan mengurangi faedah ilmu tersebut. Yang ketiga, makna, manfaat, kandungan dari syahadah adalah sumber perubahan. Sumber dari perubahan individu. Sumber faktor perubahan dari keluarga. Sumber perubahan dari masyarakat, dari bangsa dan umat manusia. Jadi artinya bahwa kalau kita ingin merubah diri kita ke arah yang lebih baik, kalau kita ingin meningkatkan prestasi kita ke arah yang lebih baik, kalau kita ingin merubah akhlak kita ke akhlak yang lebih baik, kalau kita ingin merubah kualitas ibadah kita agar lebih baik kualitas ibadahnya, tiada lain, kuncinya adalah memahami tentang hakikat syahadah ini. Tentang hakikat Allah, tentang hakikat diutusnya Rasulullah. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, maka pahamilah makna dari syahadah ini. Karena ini adalah sumber dari perubahan. Kalau kita menemukan orang saat ini, mengapa akhlaknya kurang baik, mengapa pribadinya kurang baik, itu salah satunya yang paling utama adalah
karena lemahnya pemahaman tentang syahadah. Bagaimana dia bisa berakhlak baik kalau dia tidak meyakini bahwa Allah Maha melihat? Bagaimana dia bisa berakhlak dengan baik kalau dia tidak meyakini bahwa Allah Maha mengetahui? Bagaimana dia bisa berakhlak dengan baik kalau dia tidak meyakini bahwa ucapannya, pikirannya, perbuatannya selalu dipantau, diawasi, dan dicatat oleh Allah. Nah, oleh karena itu maka keyakinan akan keberadaan Allah, keistiqomahan kita terhadap ikrar kita, keistiqomahan kita terhadap janji dan sumpah kita, itu akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana kita bisa berbuat curang? Bagaimana kita bisa berbuat bohong, dusta kepada orang lain kalau dia meyakini bahwa Allah selalu mengawasi, Allah selalu mencatat amal-amal kita. Oleh karena itu, jika suatu waktu hati kita digoda untuk melakukan perbuatan maksiat, maka ingatlah akan sumpah kita. Ingatlah akan janji dan ikrar kita untuk setia kepada Allah, untuk mentaati seluruh perintah-perintah dari Allah. Itu yang ketiga. Jadi makna syahadah, manfaat kita memahami tentang syahadah, kandungan syahadah, yang pertama saya ulangi bahwa syahadah itu adalah pintu masuk menjadi seorang muslim. Tidak sah kemusliman seseorang kalau dia tidak mengucapkan kalimat syahadah. Yang kedua, syahadah itu adalah inti ajaran Islam. Jangan sampai kita mengorbankan waktu yang panjang, mengorbankan biaya yang begitu besar dengan pengorbanan-pengorbanan yang lainnya, tapi tidak sampai kepada pemahaman tentang keberadaan Allah, tidak sampai pemahaman tentang tauhid, tentang keesaan Allah dan suri teladan Rasulullah. Oleh karena itu, atur waktu agar kita bisa memahami tentang syahadah ini. Jangan hanya mempelajari ilmu-ilmu umum, tetapi juga pelajarilah di sela-sela sholat, setelah sholat baca Al-Quran, baca terjemahnya, baca tafsirnya, kemudian juga baca hadis, lihat tafsirnya, lihat terjemahnya, sempatkan agar kita tidak dikategorikan sebagai hamba yang mengingkari sumpahnya, mengingkari janjinya, mengingkari ikrarnya. Bagaimana kita selalu berjanji, selalu bersumpah untuk mentaati perintah Allah, tapi tidak kita pelajari perintah-perintah Allah itu apa, larangan-larangan Allah itu apa. Jadi itu disebut dengan sumpah palsu, janji palsu. Kalau kita ingin menepati janji kita, maka pelajari kehendak Allah itu seperti apa. Pelajari Al-Quran, pelajari As-Sunnah, agar kita tahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga, tadi sudah saya sampaikan bahwa kandungan syahadah itu adalah sumber perubahan karakter seseorang. Sumber perubahan. Jadi kalau kita ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik, tiada lain kuncinya adalah pahami syahadah.
Karena dengan memahami syahadah, kita akan meyakini bahwa Allah selalu melihat kita, selalu mengawasi kita, selalu mencatat amal-amal kita, meskipun amal itu kecil, sepele. Bahkan Allah bisa mengetahui sampai bisikan hati kita. Oleh karena itu, maka dimanage hati kita, dimanage ucapan kita, dan dimanage, dikelola perilaku-perilaku kita agar semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Yang keempat, kandungan syahadah itu adalah berkaitan dengan manfaat kita memahami syahadah, karena syahadah itu dengan mengucapkan syahadah, dengan kesadaran yang penuh, dengan keyakinan yang penuh, dengan pemahaman yang tepat, syahadah itu merupakan penjamin kita masuk surga. Jadi syahadah itu adalah penjamin kita masuk surga. Di dalam hadis juga sudah kita ketahui, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat syahadah, maka dakhalal jannah, dia dijamin masuk surga. Jadi insya Allah kita semua umat Islam akan masuk surga, insya Allah. Ya, itu jaminan, karena kita meyakini tentang syahadah, meyakini tentang Allah Tuhan kita dan Muhammad Rasulullah. Itu adalah tiket untuk kita bisa masuk surga. Karena ucapan syahadah itu adalah ucapan yang berat sekali timbangannya. Ya, jadi ucapan syahadah kalau dibandingkan dengan ucapan-ucapan yang lainnya tidak akan bisa dibandingkan dengan ucapan syahadah berkaitan dengan pahala ucapan syahadah. Oleh karena itu sering-seringlah mengucapkan syahadah, mengucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Orang yang akan mampu mengucapkan kalimat thayyibah di akhir hayatnya adalah mereka yang lidahnya selalu basah dengan ucapan-ucapan thayyibah itu. Jadi akan terlatih kalau kita selalu mengucapkan, kita ucapkan saat ini, itu yang akan. Oleh karena itu maka paksakan, biasakan lidah kita untuk sering-sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah untuk bisa mengucapkan kalimat thayyibah sehingga kita dijamin masuk surga. Nah, meskipun kita dijamin masuk surga dengan tiket kalimat la ilaha illallah, namun kita tidak dijamin untuk tidak singgah dulu di neraka. Ya. Jadi meskipun seorang muslim dijamin di akhir nanti kehidupannya itu masuk surga, tetapi tidak ada jaminan sebelum masuk surga kita tidak singgah dulu di neraka. Sehingga ukurannya apa? Ukurannya adalah apakah kita istiqomah, taat setia kepada ikrar kita. Apakah kita taat setia kepada sumpah dan janji kita. Bagi mereka yang taat, bagi mereka yang selalu taat istiqomah terhadap ikrarnya, terhadap qasamnya, terhadap mitsaknya, janjinya, mereka itulah yang akan masuk surga dengan selamat. Sehingga ada doa yang kita selalu baca setelah sholat, ya, doa yang kita baca setelah sholat menjelang dzikir, ya, Allahumma antas salam
wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa dehilnal jannata darussalam. Ya, dan masukkanlah kami ke dalam surga dengan salam, dengan selamat. Apa yang dimaksud dengan wadhilnal jannata bisalam? Adalah mereka yang masuk surga tanpa singgah dulu ke neraka. Itu pemahamannya di sana. Ya. Siapa wadhilnal jannata bisalam? Mereka yang pada saat di padang mahsyar mendapatkan naungan dari Allah. Mereka yang wadhilnal jannah bisalam itu adalah mereka yang saat di siratal mustaqim, dia tidak tergelincir. Wadhilnal jannata bisalam adalah mereka yang di dalam kubur seperti dia tinggal di Raudatul Jannah, seperti tinggal di taman-taman surga. Siapa mereka? Adalah mereka yang taat, setia, menepati terhadap ikrarnya, terhadap sumpah dan janjinya. Nah, oleh karena itu maka ini kalimat yang sangat berat timbangan pahalanya. Karena bisa sampai menjamin seseorang masuk surga, bahkan masuk surganya tanpa singgah dulu ke neraka, yaitu wadhilnal jannata bisalam. Bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita? Apakah kita betul-betul sudah setia, sudah istiqomah kepada janji, sumpah, dan ikrar kita? Kita ukur. Kita ukur diri kita sendiri. Yang pertama alat ukurnya, mereka yang sudah konsisten terhadap syahadahnya, memiliki karakter kepribadian pemberani. Jadi satu, karakternya pemberani. Pemberani jadi apa? Pemberani untuk menyatakan kebenaran. Berani menyatakan kebenaran dan berani untuk mengatakan bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali takut dipinta pertanggungjawaban oleh Allah kalau dia tidak berkata dengan benar. Kalau dia tidak berkata dengan baik, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu alat evaluasinya. Apakah kita sudah sampai di titik karakter seperti itu saat ini? Kita berani mengatakan yang benar adalah benar meskipun resikonya berat. Bahkan bagi sekelompok orang yang diberikan nikmat oleh Allah yang besar, mereka sudah berani mengorbankan nyawa untuk mempertahankan kebenaran, untuk menyatakan kebenaran. Yang kedua, alat ukurnya, apakah kita betul-betul sudah termasuk kategori orang yang setia terhadap sumpah janji kita. Yang kedua, alat ukurnya adalah ketenangan jiwa. Orang yang sudah benar syahadahnya, tenang jiwanya. Kenapa bisa tenang jiwanya? Karena dia meyakini bahwa Allah akan menolong dia dalam kondisi apapun. Allah akan bersama dia dalam kondisi apapun, kondisi senang, kondisi susah. Dia meyakini bahwa Allah bersama dia. Siapa yang akan mampu melawan pertolongan Allah? Tidak ada. Dia yakini itu. Tetapi tadi bagaimana
syaratnya. Intan surullah yansurkum, itu syaratnya. Kita bisa tenang, kita bisa berani kalau kita betul-betul menjadi pribadi yang mampu menolong agama Allah. Intan surullah, dia menolong Allah, menolong agama Allah, memperjuangkan kebenaran. Yansurkum, maka Allah akan menolong dia dalam kondisi apapun. Ya. Jadi alat evaluasinya, apakah kita sekarang sudah berani? Di level apa keberanian kita untuk menyatakan kebenaran? Di level berapa kita berani menyatakan yang salah adalah salah, dengan resiko apapun kita siap? Nah, itu alat evaluasinya. Yang kedua, sejauh mana ketenangan batin kita saat ini? Apa kita selalu dililit kesusahan? Selalu bimbang, gelisah, selalu tidak tenang. Itu karena kekurangan keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita, Allah selalu memperhatikan kita, dan Allah selalu berbuat baik kepada kita. Oleh karena itu, maka orang-orang yang sudah benar syahadahnya pasti hidupnya akan bahagia. Jadi ujung dari cerita syahadah ini adalah didapatkannya kebahagiaan oleh orang yang mengucapkan ikrarnya, yang mengucapkan sumpahnya dan mengucapkan janjinya itu. Oleh karena itu, kalau kita tidak bahagia saat ini, yang harus dievaluasi apakah sudah benar syahadah kita. Apakah pemahaman terhadap syahadah kita itu benar? Sudah benar. Apakah pelaksanaan terhadap ikrar, sumpah dan janji kita sudah benar? Nah, kalau itu belum benar, pasti ujungnya adalah kita susah, tidak bahagia. Bahagia itu adanya di hati, bukan di tampilan fisik. Mungkin orang yang banyak harta kita nilai, wah dia orangnya bahagia. Kan, bukan yang seperti itu. Karena bahagia itu semayamnya di hati. Bukan di tampilan fisik. Tidak bisa dinilai langsung secara zahir oleh kita. Tapi dinilainya secara lahir, yang merasakan dirinya sendiri. Sehingga doa yang kita ucapkan setiap saat ini masyhur sekali doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi yang sudah benar syahadahnya itu dia akan bahagia di dunia dan dia pun pasti bahagia di akhirat. Tadi ya, bahagia di akhiratnya itu tidak singgah dulu di neraka. Kita meyakini bahwa seorang muslim yang mengucapkan syahadah akan masuk surga. Itu janji dari Allah, janji dari Rasulullah. Tetapi Allah dan Rasulnya tidak berjanji kalau kita tidak singgah dulu ke neraka. Nah, orang yang syahadahnya benar, dia istiqomah, dia pasti tidak singgah dulu ke neraka. Ya. Pada saat diujian diberikan kemudahan. Coba kalau kita hitung ya, dari Nabi Adam sampai sekarang berapa triliun orang ya yang akan disidang nanti di akhirat. Kalau kita tidak dapat kemudahan dari Allah karena perbuatan kita sekarang, khususnya berkaitan dengan ketepatan kita terhadap sumpah, janji, dan ikrar kita, mau bagaimana nasib kita? Bagaimana di alam mahsyar nanti? Ya, padahal alam mahsyar itu lebih lama dibanding dengan alam dunia. Alam kubur saja lebih lama dibanding dengan alam dunia. Coba bayangkan, kalau kita meninggal sekarang,
Sampai hari akhir itu berapa tahun lagi, berapa puluh tahun lagi, berapa abad lagi, atau berapa ribu tahun lagi kita tidak tahu. Alam kubur itu lebih lama lagi. Lebih lama dibanding dengan alam dunia. Kita mungkin sekarang saya hampir usia 50, hanya 50 tahun misalnya, atau 55 atau 60. Tapi di alam kubur lebih lama. Alam mahsyar bahkan lebih lama lagi dibanding dengan alam kubur. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 29 Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat fa ahyakum." Jadi fa ahyakum. Jadi asalnya kita itu mati, fa ahyakum, kemudian dihidupkan di alam dunia ini dengan kalimat fa ahyakum. Sebentar saja kita hidup di dunia ini. Summa yumitukum, kemudian pakai kalimat summa yumitukum, kemudian kita dimatikan oleh Allah dan dimasukkan ke alam kubur. Itu pakai kalimat atau summa. Summa itu menurut ahli tafsir itu lebih lama dari fa waktunya. Summa yuhyikum. Kemudian setelah di alam kubur dibangkitkan lagi setelah hari kiamat. Ya. Summa yuhyikum, pakai kalimat summa. Nah, yuhyikum itu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Itu akan lebih lama lagi waktu. Summa ilahi turja'un, kemudian kita ditempatkan oleh Allah secara abadi ya, di surga nanti. Apakah kita singgah dulu di neraka atau tidak? Mudah-mudahan kita tidak singgah dulu di neraka. Syaratnya apa? Syaratnya kita taat, setia kepada syahadah yang kita ucapkan, minimal 9 kali dalam sholat wajib. Setiap hari kita bersumpah untuk setia kepada Allah. Oleh karena itu, upayanya adalah pahami apa yang diinginkan Allah dengan membaca kitab, Al-Quran, dan As-Sunnah. Pahami apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, pelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, menurut Sayyidina Ali, untuk bahagia di dunia perlu dengan ilmu. Kuncinya ilmu. Untuk bahagia akhirat, kuncinya ilmu. Untuk bahagia dunia dan akhirat, kuncinya ilmu. Maka pelajari, tingkatkanlah pemahaman agar kita tahu apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Sempatkan waktu baca Quran, baca terjemah, baca tafsir. Sempatkan waktu baca hadis, terjemah, tafsirnya seperti apa, yang mudah-mudahan itu sebagai ikhtiar kita agar kita mendapatkan kebahagiaan dengan cara memahami syahadah yang kita baca setiap saat. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan makna syahadatain. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh mahasiswa. Andai pun kurang dipahami, mudah-mudahan mahasiswa bisa menggalinya lebih dalam dengan sumber-sumber yang lebih baik dibanding yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat khususnya bagi saya sendiri yang mengucapkannya, dan bagi seluruh mahasiswa dan seluruh pendengar melalui link ini. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang saya sampaikan, kami persilahkan sebelum saya tutup. Silakan. Silakan sebutkan nama, tingkat berapa, kelas berapa, kelas apa. Karena ini dihadiri oleh seluruh tingkat di program studi D3 keperawatan, tingkat 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan semua mahasiswa hadir pada
kesempatan pertama ini. Andai pun ada yang tidak hadir karena halangan, mohon untuk pertemuan berikutnya diusahakan bisa menghadiri kajian ini. Kami harapkan seperti itu. Agar kita bisa bersilaturahim, bisa juga bersilatul ilmi melalui link ini karena pertemuan tatap muka di kampus sampai saat ini belum ada kesempatan karena resiko pandemi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Atau kalau tidak langsung silahkan bertanya lewat WA saja. Langsung disampaikan kepada saya, baik melalui grup atau langsung boleh. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.